anis syariah, bertentangan atau tidak dengan syariah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, wahal tuwafiq bis syariah, cocok atau tidak dengan syariah? Kalau cocok, fahiyas syariatu bi'ainiha, Pancasila sudah syariat dengan sendirinya, syar'i dengan sendirinya. Sudah paham ya? Begitu pula Islam Nusantara dan lain-lain. Jadi mengapa sih ada mereka-mereka yang ekstrim dalam beragama biasanya melakukan pemutlakan pendapat? Paham ya? Pemutlakan pendapat tahu ya? Menganggap pendapatnya sendiri paling benar, eksklusif. Pendapatnya paling benar, mempersetankan pendapat yang lain, mazhab yang lain. Ada kan? Nah, golongan ini jadi teman-teman sahabat-sahabat semua, kalau kita baghya, bughot, berlebihan, tatorruf karena ya tasyadudi dalam beragama, nanti nomor satu gampang takfiri, gampang mengkafirkan. Nomor dua tasyriki, nomor tiga saya tulis ya. Supaya teman-teman. Tatorruf tadi ya. Kalau tatorruf tasyaddudi dampaknya 4 nanti. Pertama adalah takfiri, gampang mengkafir-kafirkan. Kemudian tabdi, gampang membid'ah-bid'ahkan. Lalu tasyriki, gampang mensirik-sirikan. Lalu tasykik, menanamkan syak, propaganda atau skeptis. Tasykiki, kafnya kurang satu ini, satu lah gitu. Jadi kalau berlebihan dalam beragama dampaknya itu. Maka yang tidak setuju dengan negara bangsa, nation state, yang tidak setuju dengan Pancasila, yang tidak setuju dengan UUD 45 kebinekaan kita, pasti bawa ini. Takfir, tasyrik, tabdi, tasykik. Gampang mengkafir-kafirkan, gampang mensirik-sirikkan, gampang membid'ah-bid'ahkan, dan tasykik, syak ini skeptis, menanamkan, menyebarkan propaganda untuk kita membenci Amerika. Ayo bela Palestina. Mengapa tidak bela anak yatim di sekitar rumahnya saja, ya kan? Lebih konkret. Wa ita'idil qurba. Mengapa tidak membela janda di sekitar rumahnya saja? Sebelum ke jannah naim surga, ke jandatun naim dulu. Janda-janda sekitar dulu ditolong, betul nggak? Itu kewajiban kalian, anak muda. Baru nanti moderasi dalam bermasyarakat juga. Nah, mereka yang beragama ini. Baik, sekarang apa bahayanya kalau ekstrim kiri, tatorruf, tasahhuli? Nanti ada LGBT, pernikahan sesama jenis. Sudahlah, kita ini tidak penting beragama, yang penting berbangsa bernegara baik. Akan ada agnostik, paham ya? Nanti akan menafsir ayat-ayat Quran secara serampangan. Tapi baik meskipun demikian pemikiran liberal itu juga ada dampaknya, ada sisi positifnya tentu saja. Baik, satu lagi supaya ini menjadi cara berpikir kita. Satu lagi, ada ayat Quran begini, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Tuhan dan Nabi. Pertanyaannya, taat kepada Tuhan, Nabi dan Nabi mutlak atau relatif? Jawab. Mutlak atau relatif? Absolut atau relatif? Mutlak atau muqayyad? Nah, ini tidak terlalu taat kepada Tuhan dan Nabi karena jumlah hari hanya 6 tadi ya. Taat kepada Tuhan dan Nabi mutlak, tidak bisa ditawar. Baik, kenapa kebenaran agama harus mutlak? Kenapa? Kalau agama ini salah, kira-kira pembawa agama Nabi Muhammad berkemungkinan salah atau tidak? Bisa salah. Yang mewahyukan Allah ya melalui malaikat Jibril bisa salah juga nanti. Jadi mutlak, muqayyad, itu ayat Quran begitu.
Makanya ada nanti orang-orang yang gagal paham ayat Quran dipukul rata. Itu mutlak ya. Tapi nanti ulil amri minkum, ulil amri muqayyad. Syarat dan ketentuan berlaku. Term and condition require. Syarat dan ketentuan berlaku. Kita wajib taat kepada pemimpin. Wajib itu, tapi tidak mutlak, relatif. Kalau pemimpin baik, taati. Ya kan? Kalau salah ya kita kritik, kita luruskan. Itu yang paling benar. Pertanyaannya, taat kepada pemimpin ini bentuknya harus bagaimana? Harus bagaimana? Kalau taat kepada Allah dan Nabi, bentuknya apa? Realisasinya, objektivasinya apa? Caranya harus beragama. Caranya, bisa nggak kita taat kepada Allah dan Nabi hanya dengan Quran dan hadis? Bisa nggak? Tidak cukup beragama, tapi bermazhab. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kok tidak ada yang tepuk tangan ya? Sudah terlambat. Kalau taat kepada ulil amri, caranya bagaimana? Caranya bernegara. Bisa nggak kalian sholat dengan tenang? Kalau negaranya bentrok, bom meledak, demo setiap hari, bisa nggak? Tidak bisa. Jadi konsep beragama bernegara sudah ada di Quran. Makanya baik demokrasi, teokrasi, negara pemimpin yang tiran, itu semua produk akal, produk itu produk manusia itu. Saya ulang. Taat kepada Allah, taat kepada Allah dan Nabi. Baik, taat kepada Allah dan Nabi. Caranya harus beragama, 1, 2, bermadhab. Paham ya? Saya mau tanya, kalian bisa perjalanan dari mana? Dari Palu sampai ke Aceh bisa nggak? Bisa? Caranya bagaimana? Naik pesawat terbang, kapal laut, naik mobil, lewat darat, atau jalan kaki? Caranya? Kalau Anda naik moda transportasi umum, kereta api, pesawat terbang, bis, kapal laut, itu namanya bermazhab. Anda ikut orang, ya kan? Anda kenal pilotnya, Anda kenal yang bangun bandara itu, Anda kenal dengan maskapai penerbangan itu, insinyur yang merancang pesawat, tidak kenal, tapi Anda ikut, itu namanya bermazhab. Sampai atau tidak ke tujuan nanti itu? Jawab, sampai atau tidak? Kalau jalan kaki boleh jadi Anda nyasar, ya kan? Ini kemana ini? Banyak nggak jelas, ternyata nyasar ke bencong-bencong misalnya. Itu kalau jalan sendiri. Yang saya maksud adalah kalau Anda pakai Quran dan hadis sendiri, 100% Anda akan kesasar, Anda akan tersesat. Paham? Paham ya? Kemudian taat kepada ulil amri, pemimpin kita, apapun agamanya itu namanya bernegara. Walhasil kita tidak bisa beragama dengan baik sebelum bernegara dengan baik. Kita lahir di Indonesia ya, mutlak kita harus mencintai Indonesia ini. Baik, Indonesia ini sudah menikah dengan Pancasila. Saya mau tanya kepada teman-teman. Nah, ini yang pakai sarung juga ini. Nah, kelihatannya nggak pakai celana kan? Kecuali saya. Sarung itu sarang burung, burung kesayangan mertua. Baik. Coba kita tanyakan. Tadi dikatakan tidak mungkin kita beragama dengan baik kalau sebelum bernegara dengan baik. Kita lahir di Indonesia ya. Kita lahir di Indonesia, makan minum di Indonesia, nanti kalau mati juga dikubur di Indonesia. Menurut Anda, tidak usah pakai dalil. Menurut nalar dan nurani Anda, pantas atau tidak kalau Anda membenci Indonesia? Menurut Anda, Indonesia ibu kita yang melahirkan kita. Sudah ya. Kemudian Indonesia sudah menikah dengan Pancasila. Misalnya, Anda boleh atau tidak mencintai istri tetangga? Boleh nggak? Ya, boleh. Cinta kok, masa nggak boleh? Nah, berarti jarang jatuh cinta.
Muka-mukanya jarang disakiti oleh wanita ya. Ini gondrong ini kayaknya penyair ya, gondrong ini. Kalau gondrong biasanya penyair itu karena hatinya sering dilukai ya. Auto penyair. Siapa artis Indonesia paling cantik yang sudah menikah, yang sudah bersuami? Siapa? Anda tahu lah. Siapa? Siapa? Citra ya. Misalnya itulah. Citra seperti merek sabun lah itu ya. Citra kereta, Citra Kencana. Siapa tadi namanya? Citra Kirana. Oke. Boleh nggak Anda cinta pada Citra Kencana Kirana tadi itu? Boleh nggak? Tidak, Anda menyukainya. Oh, sudah berubah ya. Boleh mencintai, kalau memilikinya boleh nggak? Kalau memiliki akan ada konflik horizontal, akan taruh nanti sama suaminya itu. Indonesia sudah menikah dengan